Oke ya. Untuk pertemuan yang kedua ini tentang sistem rujukan ya, sistem rujukan kegawat daruratan, seperti itu. Oke. Mungkin sebelumnya pernah mendengar apa yang disebut dengan sistem rujukan? Pastinya pernah mendengar ya, merujuk itu artinya kan tidak bisa ditangani sendiri. Jadi kalau dirujuk itu berarti harus dilimpahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi artinya tidak bisa ditangani dan bukan wewenang kita, seperti itu. Sehingga mau nggak mau kita harus melakukan rujukan, seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud rujukan yaitu kegawat daruratan, seperti itu. Oke. Nah, apakah yang dimaksud sistem rujukan? Nah, sistem rujukan dalam mekanisme pelayanan obstetrik adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbal balik secara vertikal maupun horizontal. Rujukan vertikal, yang dimaksud vertikal, yaitu rujukan dan komunikasi antara satu unit ke unit yang telah lengkap, seperti itu. Sedangkan rujukan horizontal yaitu konsultasi dan komunikasi antar unit yang ada dalam satu rumah sakit seperti itu. Jadi maksud rujukan itu di sini ada yang misalkan di rumah sakit ya di situ. Dia yang dikatakan horizontal itu rujukan masih di lingkup yang sama seperti itu. Jadi di tempat pasien itu berada. Nah, yang dimaksud dengan rujukan yang vertikal itu adalah rujukan jika harus keluar jika di rumah sakit tersebut atau di fasilitas tersebut tidak bisa melayani atau tidak bisa menangani pasien tersebut. Jadi pasien tersebut harus dilakukan rujukan keluar, ya, seperti itu. Nah, kemudian tujuan sistem rujukan di sini yaitu untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terpadu. Tapi sebenarnya tujuannya itu namanya sistem ya, sistemnya ya. Tapi kalau tujuan rujukan sendiri tadi seperti di awal ya, karena memang sudah bukan wewenang kita, mau nggak mau kita harus merujuk ke fasilitas yang bisa menangani kasus tersebut. Tapi kalau di sini sistem rujukan itu berarti berkaitan karena kita berbicara sistem, berarti ini adalah untuk meningkatkan mutu, cakupan, dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terpadu. Katakan secara terpadu karena tidak hanya satu ya, melebatkan sistem, ada sistem di situ. Dengan adanya sistem rujukan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu karena tindakan tujuan ditujukan pada kasus yang tergolong berisiko tinggi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum kita membahas ini ya rujukan, kita membahas kalau yang kemarin itu kan kegawat daruratan. Nah, sebelum membahas kegawat daruratan itu sebenarnya ada deteksi dini ya. Deteksi dini ya. Kalau sekarang kan kita berbicara tentang kehamilan, berarti ya deteksi dini tentang kehamilan gitu. Jadi kehamilan itu secara fisiologis memang normal ya, kehamilan itu akan berjalan normal, tapi kan kita juga tidak tahu, banyak kehamilan yang mengalami komplikasi. Nah, sehingga harus dideteksi seperti itu. Nah, jika kehamilan itu terdeteksi ada komplikasi, itu biasanya disebut dengan resiko tinggi. Nah, jika sudah risiko tinggi, maka kehamilan itu harus selalu dipantau, seperti itu. Kunjungan ANC ya, ANC terpadu seperti itu. Supaya apa? Supaya, resiko tinggi itu tidak terjadi, seperti itu. Sehingga ibu dan bayinya, kehamilannya juga aman, persalinannya juga aman, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kelancaran rujukan dapat menjadi faktor yang menentukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan perinatal, terutama dalam mengatasi keterlambatan. Nah, makanya dengan adanya deteksi dini yang beresiko, kemudian ditangani, otomatis kan sudah tahu kalau oh berisiko tinggi, berarti kan pelayanannya tidak di bidan lagi, tidak di puskesmas, tidak di polindes. Nah, tapi pelayanannya langsung ke dokter spesialis seperti itu ya. Jadi ada kehamilan yang memang dari awal itu karena berisiko tinggi yang menangani di rumah sakit. Jadi dia mau nggak mau dia harus periksa di rumah sakit. Karena apa? Pastinya nanti persalinannya itu pasti harus
SC seperti itu. Nah, mungkin juga ibu hamil dengan preeklamsi, ibu hamil dengan eklamsi. Nah, itu mau nggak mau harus dipantau seperti itu. Nah, jadi sudah harus dirujuk ya saat dia ANC antenatal care itu sudah harus dirujuk. Nah, sudah ada dirawat di rumah sakit pusat rujukan sehingga dia sudah mendapatkan pengobatan, sehingga saat persalinan pun juga terpantau di situ. Dan di situ ada kolaborasi tidak hanya dokter spesialis obgyn ya, tapi juga ada dokter anak, ada dokter spesialis anestesi, ada dokter spesialis penyakit dalam, seperti itu. Jadi berkolaborasi seperti itu. Nah, tujuannya mendeteksi itu untuk apa? Supaya tidak terjadi keterlambatan. Karena kita tahu AKI dan AKB itu masih tinggi ya di Indonesia. Nah, salah satunya itu tadi, faktor kenapa sih AKI dan AKB itu masih tinggi. Ternyata salah satu faktornya adalah keterlambatan. Keterlambatan itu kalau di sini kita berbicara rujukan, berarti di sini keterlambatan merujuk seperti itu. Nah, keterlambatan itu tidak hanya juga keterlambatan merujuk, tapi juga keterlambatan ke tempat fasilitas kesehatan. Ada juga keterlambatan mengetahui. Jadi ibunya itu nggak tahu kalau misalkan hamil, ternyata dia risiko tinggi, ibunya nggak tahu. Begitu tahu sudah terlambat kan? Nah, jadi sudah terlambat, begitu tahu biasanya keadaannya sudah parah. Nah, akhirnya juga terlambat mendapatkan penanganan, terlambat mengetahui, terlambat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika terlambat ke fasilitas pelayanan kesehatan, artinya apa? Ya terlambat mendapatkan pertolongan seperti itu. Jadi intinya yaitu tadi akan meningkatkan angka kesakitan. Nah, jika sudah terlambat seperti itu, kemana arahnya? Ya pasti arahnya sebagian besar mengalami kematian seperti itu. Terutama kalau kasus perdarahan. Kalau terlambat sedikit saja, perdarahan itu sangat cepat ya. Sedikit sekali terlambat, menangani perdarahan, ya ibunya pasti akan mengalami syok, kemudian bisa juga meninggal, seperti itu. Makanya harus dipantau. Salah satu intinya adalah screening dan deteksi dini. Ya, terutama ada risiko tinggi, kehamilan, risiko tinggi itu contohnya apa? Kehamilan yang satu, usia kehamilannya lebih muda, kurang dari 20 tahun. Terus, kehamilan pertama lebih dari 35 tahun, itu sudah beresiko gitu. Jadi itu sudah ada nilai kalau kita ingat, skor Puji Rohayati itu ya. Terus kemudian jarak kehamilannya terlalu dekat, anak pertama dan anak kedua itu terlalu dekat atau bahkan terlalu jauh, seperti itu ya. Tuh, salah satunya itu sudah risiko tinggi. Ya meskipun kadang yang dikatakan risiko tinggi itu saat kehamilan, bahkan persalinannya pun juga aman-aman saja. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di kita itu sudah masuk risiko tinggi, dan kalau sudah masuk risiko tinggi biasanya harapannya pertolongan persalinan itu di satu, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satu di tempat rujukan, di rumah sakit yang memang benar-benar pusat rujukan seperti. Jadi dia udah tahu kalau ini risiko tinggi, jadi ya persalinannya ya di tempat pusat rujukan. Jangan sampai di fasilitas yang kurang lengkap. Nah, nanti takutnya terjadi apa-apa harus merujuk lagi. Nah, terjadi apa-apa merujuk lagi itu apa? Artinya kan waktu. Nah, waktu itu. Jadi harus efisien seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya tujuan rujukan yaitu menjalin pelimpahan pengetahuan dan keterampilan, transfer of knowledge and skill melalui pendidikan dan pelatihan antara pusat dan daerah seperti itu ya. Setiap penderita mendapat perawatan dan pertolongan yang sebaik-baiknya. Jadi meskipun dirujuk, seolah yang merujuk kan kita udah lepas ya. Ada persalinan misalkan, eee, plasentanya tidak lahir gitu, setelah 30 menit atau bahkan setelah 1 jam tidak lahir setelah dilakukan penata laksanaan, saya rujuk. Artinya kalau saya rujuk kan saya sudah nggak menangani lagi. Begitu pasien saya serahkan, saya kirim di tempat rujukan kan saya nggak menangani lagi, seperti itu ya. Nah, tapi selama melakukan rujukan itu ada SOP-nya gitu. Jadi pasiennya harus bagaimana gitu, tidak hanya asal kita sudah selesai tanggung jawab kita merujuk terus kita biarkan aja dengan apa adanya, tidak. Harus ada persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi itu juga bisa mengakibatkan komplikasi, bisa mengakibatkan lagi apa namanya, yang dialami ibunya itu semakin parah seperti itu. Misalkan harus di situ harus ada
oksigen, harus terpasang infus, harus sudah dapat obat apa, seperti itu. Ada administrasinya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menjalin kerjasama dengan cara pengiriman penderita atau bahan laboratorium dari unit yang kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap. Jadi dikatakan rujukan ini tidak hanya pasien saja ya, tapi juga bisa berupa hasil dari pemeriksaan. Contohnya hasil pemeriksaan lab, darah, urin, atau sputum, atau apapun ya dari pasien tersebut. Jadi kadang kan ada ya di rumah sakit atau di puskesmas, kadang kan bisa dicek lab, tapi hasilnya harus dikirim dulu. Nah, baru bisa tahu hasilnya menunggu dari hasil pengiriman terlebih dahulu, seperti itu. Itu juga namanya rujukan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis rujukan. Yang pertama ada rujukan medis dan rujukan kesehatan. Kalau rujukan medis ini terdiri dari transfer of specimen yang saya katakan tadi. Kemudian transfer of patient, transfer of knowledge. Kalau transfer of specimen tadi yang dirujuk itu adalah darah, hasil pemeriksaan laboratorium seperti yang Mbak Irma katakan tadi. Kalau transfer of patient, jadi yang dirujuk di sini adalah pasiennya yang dirujuk. Gitu. Kalau transfer of knowledge yaitu pengetahuan ya, intinya semacam update ilmu, pengetahuan, pelatihan, atau mungkin info-info terbaru seperti itu ya, gitu. Kemudian rujukan kesehatan. Nah, kalau di rujukan kesehatan di sini pengiriman pemeriksaan bahan atau spesimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap. Jadi hampir sama ya di sini, hampir sama rujukan kesehatan dengan rujukan medis yang transfer of spesimen seperti itu. Oke. Nah, kemudian rujukan medis. Nah, di sini transfer of spesimen, pengiriman bahan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium lebih lengkap seperti tadi ya. Kalau transfer of pasien, konsultasi penderita untuk keperluan diagnosa, pengobatan, tindakan operatif, dan lain-lainnya. Transfer of knowledge atau personal itu mengirimkan tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan pengobatan setempat. Jadi juga bisa tenaga ahli atau juga bisa pengetahuan ya, atau kalau enggak konsultasi seperti itu bisa seperti itu. Kalau di sini juga selain konsultasi orangnya gitu. Jadi mendatangkan orang seperti itu. Atau kalau enggak kita mengirimkan orang seperti itu. Karena di situ tenaganya enggak ada, akhirnya ambil salah satu tenaga yang kompeten di bidangnya begitu. Nah, kemudian jenjang pelayanan kesehatan. Di sini ada puskesmas pembantu atau bidan. Pernah dengar dengan namanya pustu ya? Pustu itu bagian dari puskesmas ya. Di situ ada satu bidan gitu. Jadi dia kecil sekali. Jadi biasanya ada di desa-desa. Kalau biasanya di sampingnya balai desa. Balai desa itu kalau ada untuk pelayanan kesehatan di situ ada klinik itu biasanya namanya pustu, namanya puskesmas pembantu. Jadi suatu fasilitas di bawah puskesmas yang ada biasanya di desa seperti itu ya. Kemudian ada puskesmas ya, ada puskesmas bisa BKIA, bisa BKIA swasta. Kemudian ada juga puskesmas yang ada rawat inapnya, ada juga puskesmas yang tidak ada rawat inap, ada juga puskesmas yang rawat inap. Kemudian rumah sakit ada tipe C, tipe D. Kemudian dirujuk lagi rumah sakit tipe B dan dirujuk lagi rumah sakit tipe A. Itu jadi ini jenjang pelayanan kesehatan mulai dari yang paling kecil sampai dia pusat. Nah, makanya rujukan-rujukan itu biasanya dimulai yang bisa dikirim rujukan itu puskesmas rawat inap seperti itu. Jadi paling kecil tuh puskesmas rawat inap rujukan. Baru kalau puskesmas itu sendiri tidak ada untuk fasilitasnya, dirujuk ke rumah sakit tipe C atau D. Rumah sakit tipe C atau D nggak ada, dirujuk rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A gitu ya. Tapi kadang cukup di rawat inap ini aja kadang sudah cukup. Jadi tergantung penyakitnya apa, keluhannya apa, seperti itu. Dan tergantung di mana statnya. Kadang dia kan statnya sudah di puskesmas rawat inap. Gitu. Jadi kalau ada rujukan ya langsung di rumah sakit tipe C atau D. Kadang juga sudah langsung. Nah itu tergantung tadi sistemnya seperti itu ya. Apalagi kalau kita pakai BPJS itu ya, itu kan sudah ada sistemnya rumah sakit yang mana gitu. Nggak boleh kita menentukan semau kita gitu. Jadi harus ada kalau pakai BPJS itu rumah sakitnya ini seperti itu ya. Oke, saya rasa mungkin kalau pernah ada saudara yang sakit atau apa gitu mungkin pernah mendengar ya. Oke ya, pernah mendengar juga mungkin
kemarin ya, bukan ke depan ya, mungkin pernah mengalami seperti itu, pernah dirujuk, pernah sakit sampai dirujuk. Nah, harapannya tuh kan pernah ya, yang kemarin. Ke depannya kita berdoa semoga semua kita semuanya sehat ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, menurut hierarki ya, ini di sini ya. Nah, di sini ada tingkat rumah tangga. Tingkat rumah tangga ya ini tadi, suatu, keluarga ya di situ. Suatu keluarga di situ. Kadang di suatu keluarga itu kalau ada yang sakit itu kan kadang kita sendiri individu lah, nggak usah ke keluarga dulu. Individu kita kalau sakit itu kadang kan kita kadang membiarkan aja gitu. Kemudian sembuh-sembuh sendiri. Kemudian ada juga kalau kita sakit, kita minum obat begitu. Nah, kalau misalkan kita sakit minum obat belum sembuh, biasanya kan kita mungkin berkonsultasi dengan teman, dengan intinya yang masih dalam satu keluarga yang bisa memberikan solusi seperti itu ya, akhirnya mungkin sembuh. Tapi kadang juga, ini tadi, setelah tidak teratasi, biasanya kan kita, ke masyarakat, artinya ke puskesmas atau ke masyarakat sekitar, ke teman, tetangga, seperti itu ya. Berdiskusi tentang sakit penyakit, membicarakan pengobatan, kita menanyakan informasi, seperti itu. Di mana kalau misalkan sakit seperti ini harusnya kemana, dokternya siapa, ke puskesmas, kan kita lakukan ya. Tuh. Nah, kemudian setelah di tingkat masyarakat, artinya di sini adalah puskesmas ya, saat sakit, kemudian di puskesmas. Nah, kemudian, di situ, dirujuk. Nah, artinya penyakitnya, tidak bisa ditangani. Nah, akhirnya itu tadi, dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan profesional yang tingkat 1. Kemudian selanjutnya seperti tadi, fasilitas pelayanan profesional tingkat 2 dan fasilitas pelayanan profesional tingkat 3. Nah, artinya di sini kan kalau secara hierarki kan semuanya 1, 2, 3, itu kemudian dia sembuh. Kalau sudah dirujuk, dia sembuh, ya sudah kan dia pulang kembali lagi ke rumah ya. Pulang kan kembali ke rumah, ya sudah dia beraktivitas seperti biasanya. Nah, tapi ini perlu diketahui, artinya apa? Yang pas dirujuk ini sembuh gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu, kadang mungkin dari tingkat rumah ini saja udah selesai. Ya, saat kita sakit, kita tahu kita melakukan pengobatan, sudah sembuh ya sudah, nggak perlu sampai dibawa ke puskesmas. Nah, kadang juga di tingkat puskesmas ini diobati sudah sembuh, ya berarti nggak perlu dirujuk. Berarti di tingkat masyarakat ini di puskesmas ya udah kalau sembuh kan kembali ke rumah lagi seperti itu. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan profesional tingkat 1 di tingkat masyarakat nggak mampu, tingkat puskesmas nggak mampu, dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan profesional tingkat 1. Nah, artinya di sini jika sudah sembuh, ya sudah kan pulang kembali lagi ke rumah seperti itu. Nah, kalau harapannya kan kita sehat ya, kita nggak sakit gitu. Kita nggak sakit, nggak sampai kalau sakit pun nggak sampai dirujuk, kalau dirujuk pun nggak sampai dirujuk lagi, harapannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu sehat? Ya kita harus menjaga perilaku hidup sehat seperti itu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Nah, itu kan harapan kita. Sehat, tapi jika kadang kita sakit, kita ada pengobatan, harapannya diobati sembuh. Tapi juga ada yang terjadi, sakit diobati nggak sembuh, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit harapannya sembuh, sudah selesai kembali ke rumah, seperti itu, pulang. Nah, ternyata kalau dia sudah di rumah sakit, dirujuk, ternyata harus dirujuk lagi. Nah, harapannya kan saat di fasilitas rujukan yang terakhir itu kan sembuh ya. Sembuh, sembuh dan pulang kembali ke rumah lagi. Nah, tapi kan itu harapan. Yang kejadiannya juga banyak. Artinya saat dirujuk itu juga dia sembuh. Sembuhnya dia itu karier ya, membawa. Jadi artinya dia tidak sembuh total. Suatu saat dia kambuh gitu. Atau kalau enggak dia rawat jalan. Atau kalau enggak ada 2 kemungkinan. Satu dia memang dirujuk sembuh, sembuh total. Ya sudah dia seperti sedia kala. Yang kedua dia itu, sembuh tapi harus selalu kontrol gitu. Jadi dia nggak bisa sembuh total, dia harus selalu kontrol, tiap bulan kontrol, seperti itu. Atau kalau enggak karier ya, dikatakan membawa ya, karier ya, harus selalu pengobatan terus. Yang ketiga, sembuh dengan kecacatan. Dia sembuh tapi dia mengalami suatu gangguan gitu ya. Gangguan gangguan fungsi tubuh seperti itu. Tapi mungkin tidak perlu dilakukan kontrol ulang tidak, tapi dia mengalami suatu kecacatan seperti itu. Yang keempat apa? Meninggal. Nah, jadi kalau sudah meninggal dirujuk, sudah tidak bisa tertolong,
pastinya ya dia meninggal. Artinya dia juga tidak bisa kembali pulang ya. Pulang bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke Yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Jadi perlu diketahui di sini, kalau kita sudah berbicara rujukan itu berarti kan sesuatu yang sudah komplikasi, sesuatu yang tidak normal lagi. Nah, makanya bagaimana supaya tidak terjadi? Nah, yaitu kembali tadi, tingkat rumah tangga. Artinya di rumah tangga itu individu. Rumah tangga ada keluarga, keluarga di situ ada individu. Nah, kita harus berupaya bagaimana caranya kita sehat seperti itu, ya. Oke, tapi kalau kita sehat, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya bisa aja ya, olahraga, makan teratur, seperti itu ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ya, meningkatkan imunitas. Nah, tapi kalau untuk ibu hamil gimana? Nah, ibu hamil tuh semua ibu hamil beresiko, makanya harus dideteksi dini. Makanya edukasi tentang kesehatan itu diperlukan. Harus selalu disampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tahu dengan masyarakat tahu, harapannya dia bisa berperilaku yang positif sehingga tidak sampai terjadi sakit. Nah, meskipun sakit kalau kita berbicara kehamilan kan ibu risiko tinggi. Nah, ibunya sebenarnya sehat-sehat aja nggak apa-apa, tapi dia tuh kehamilan kurang dari usia muda, mungkin karena kecelakaan, karena pergaulan bebas seperti itu. Kan sebenarnya dia nggak mengeluh apa-apa, kehamilannya pun sehat-sehat. Tapi secara usia dia beresiko. Jadi mau nggak mau ya harus dipantau. Itu ya, mungkin itu tadi penjelasannya. Oke. Nah, kemudian jalur rujukan di sini ada dari kader. Nah, dari rujukan tuh dari mana? Yang pertama dari kader. Kader tahu kader kan? Kader itu adalah apa? Yang membantu bidan ya dari masyarakat, dia sukarela biasanya itu. Dia dengan sukarela membantu, bidan atau tenaga kesehatan di masyarakat dan kader itu lebih dekat dengan masyarakat, justru kadang kader itu yang tahu bagaimana masyarakatnya, karena dia langsung kehidupan sehari-harinya langsung jadi satu dengan masyarakat ya, karena memang dia hidup bersama dengan masyarakat. Nah, kalau bidan itu kan kadang kan hanya di tempat tertentu saja ya. Nah, kalau kader kan kader di mana, di daerah A, di desa A, desa B, desa C, desa D ada, di seluruh wilayah ada gitu, di seluruh tempatnya. Jadi dari kader dapat langsung merujuk ke pondok bersalin atau bidan di desa gitu. Jadi dari hal kecil dulu. Dari kader mengetahui, "Bu, ini ada ibu hamil kok dia ini, apa namanya, pandangan matanya kabur," seperti itu. Nah, langsung dilaporkan ke bidannya, bidan desa. Kemudian, atau juga ke puskesmas pembantu. Puskesmas dengan rawat inap, rumah sakit pemerintah, swasta, tergantung fasilitas mana terdekat. Tapi kalau kader itu hanya cukup ke bidan di desa ya. Nanti biasanya kalau bidan desanya dapat laporan dari kader, baru bidan desanya melakukan tindakan ya, mungkin mendatangi rumah atau kalau enggak diperiksa ya, diminta periksa ke bidan, baru setelah bidan melakukan pemeriksaan, jika memang harus dirujuk, baru itu tadi alurnya seperti itu. Puskesmas pembantu, rawat inap, rumah sakit pemerintah atau swasta yang paling dekat seperti itu. Nah, kemudian dari posyandu, nah dapat langsung merujuk ke pondok bersalin atau bidan di desa, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap, rumah sakit pemerintah dan swasta. Kemudian dari puskesmas pembantu dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe D atau C atau rumah sakit swasta. Kemudian yang keempat dari pondok bersalin atau bidan di desa dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe D atau C atau rumah sakit swasta. Pada rujukan penderita gawat darurat, batas wilayah administrasi atau geografis dapat diabaikan karena yang penting penderita mendapat pertolongan yang cepat dan tepat, terutama kalau ini kasus perdarahan ya. Jadi kalau untuk gawat daruratan kadang ada ya sistem rujukan itu kan kalau BPJS atau seperti ini kan harus dirujuk di sini gitu, harus rujuk di tipe C, D seperti itu. Tapi kalau misalkan di tipe C itu ternyata jauh, yang paling dekat itu tipe A atau tipe B gitu. Tapi kalau di sini dikatakan untuk kasus kegawat daruratan itu batas wilayah administrasi dapat diabaikan. Jadi nggak harus ke tipe D atau C karena dia jauh gitu. Yang lebih dekat tipe B, boleh dilakukan rujukan langsung tidak melalui D atau C, langsung ke tipe B, tapi dengan syarat ada kegawat daruratan ya. Jadi di situ ada indikasinya gitu ya. Oke. Nah, kemudian mekanisme rujukan di sini ada menentukan kegawat daruratan penderita. Gimana ya?
diagnosanya itu apa gitu, kenapa harus dirujuk gitu. Nah, sudah dikatakan rujuk itu juga ada macam-macam. Kalau rujukan dengan perdarahan itu kegawat daruratan. Penderita sesak itu kegawat daruratan. Penderitanya syok dengan kegawat daruratan. Tapi kalau misalkan ibu hamil, dia dengan misalkan ini persalinannya nanti dia letak lintang seperti itu. Nah, dia saat ini sudah ada apa ya, sudah ada tanda-tanda persalinan. Nah, itu bukan kegawat daruratan. Karena apa? Karena kan masih belum ada pembukaan. Nah, itu masih bisa nggak memerlukan pertolongan saat ini juga gitu. Yang dikatakan kegawat daruratan itu saat ini juga harus dilakukan pertolongan. Karena kalau tidak saat ini juga dilakukan pertolongan bisa mengancam nyawa ibunya atau pasiennya ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil dengan letak lintang atau mungkin masih aterem belum ada tanda-tanda ya memang dia harus dirujuk. Ibunya harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, sama-sama dirujuk ya, tapi di sini harus menentukan kegawat daruratan. Yang mana yang harus didahulukan? Yang mana kalau kalau itu tadi dengan perdarahan boleh langsung dari puskesmas ke tipe B atau A mungkin boleh. Karena tadi dasarnya kegawat daruratan. Tapi kalau kayak seperti ibu hamil tadi hanya dia letak lintang ya ini bukan kegawat daruratan, tapi memang kasus rujukan. Jadi menentukan tempat tujuan rujukan di mana itu tadi ya, kalau sesuai prosedurnya itu tadi. Kalau sesuai prosedurnya itu tadi, apa namanya, sesuai dengan tipe-tipenya, seperti itu. Nah, kemudian memberikan informasi kepada penderita dan keluarganya bahwa harus dilakukan rujukan, keadaannya seperti ini. Nah, tapi biasanya ada, kalau rujukan kegawat daruratan tuh biasanya kadang gini, ada 2 tipe ya, yang pertama itu sudah tahu, tapi kalau kegawat daruratan itu jarang ya. Intinya kita nggak tahu gitu, sudah tahu nanti dirujuk gitu. Jadi kita mempersiapkan. Biasanya kalau kegawat daruratan itu, eee, gini, tidak ada tanda-tanda atau indikasi untuk dirujuk, seperti itu. Nah, tiba-tiba kayak ibu hamil, misalkan persalinan, ibunya nggak apa-apa, nggak ada masalah apapun, seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba saat persalinan itu mengalami perdarahan. Nah, gitu. Nah, itu kan padahal ibunya normal-normal aja. Nah, saat persalinan mengalami perdarahan, mau nggak mau dia harus dirujuk, begitu. Jadi rujukan itu ada yang memang kita sudah tahu karena kita mendeteksi, ada juga yang saat itu muncul, saat itu muncul terjadi kegawat daruratan seperti itu yang kita tidak bisa prediksi. Perdarahan itu kan nggak tahu, kita nggak tahu kalau ibu hamil itu nggak perdarahan. Nah, tapi secara teori ibu melahirkan akan mengalami perdarahan jika satu ibunya mengalami anemia. Gitu. Makanya ibu hamil dengan anemia itu persalinannya beresiko terjadi perdarahan. Nah, kemudian mengirimkan informasi ke tempat rujukan. Jadi terutama rujukan di sini keluarga ya, keluarga harus diberitahu dulu. Kalau misalnya yang mendadak kedaruratan itu kan keluarga nggak siap ya, artinya ya mau dirujuk itu kaget kadang seperti itu. Tapi biasanya dari awal bidan sudah menyampaikan bahwa harus selalu siap. Persalinan ibu hamil itu harus selalu siap, siap rujukan bak soku gitu ya, siap rujukan, siap darah, siap semuanya. Jika sewaktu-waktu terjadi seperti itu. Biasanya kadang kalau sudah ada di desa atau di suatu tempat begitu biasanya rata-rata kalau sudah maunya sama bu bidannya gitu, nggak mau dirujuk gitu ya. Jadi rata-rata maunya ditolong sama bu bidannya gitu. Padahal sudah kasusnya rujukan sama bu bidannya dirujuk itu nggak mau gitu. Rata-rata begitu karena maunya sudah sama bu bidannya gitu. Ada juga yang kasus rujukan tuh karena tempatnya jauh, jadi mau nggak mau dia nggak melakukan rujukan. Karena apa? Untuk dilakukan rujukan itu tempatnya sangat jauh, terutama di daerah-daerah yang kepulauan seperti itu. Jadi rata-rata mereka tidak merujuk seperti itu. Jadi mereka rata-rata lebih mengandalkan bukan pelayanan fasilitas kesehatan tapi dukun. Jadi mereka lebih percaya dukun seperti itu ya. Jadi yang nggak mau rujuk karena jauh, kemudian harus ada kendaraan, di mana tempat misalkan ada orang mau rujuk harus naik perahu terlebih dahulu, jarak untuk merujuk aja harus 8 jam, fasilitasnya yang naik perahu itu kalau sehari hanya sekali, hanya jam 2 siang, seperti itu ya. Nah, itu tadi. Kemudian persiapan penderita ya, otomatis persiapan keluarga pasien ya. Pengiriman penderita kemudian tidak lanjut penderita ya itu tadi ya.
Jadi di situ meskipun dirujuk, ya keluarga harus diajak seperti itu, diberitahu, kemudian dijelaskan, administrasinya disiapkan, kemudian didampingi sampai tempat rujukan, kemudian dijelaskan, diserahkan ke fasilitas tempat rujukan. Jadi dijelaskan keluarganya. Jadi harus semuanya siap ya, harus tahu seperti itu mekanismenya. Nah, kemudian di sini ada menentukan kegawat daruratan penderita. Pada tingkat kader, bila ditemukan penderita yang tidak dapat ditangani sendiri oleh keluarga atau kader, maka segera rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, terutama bidan ya. Kalau kader ini sudah, katakanlah ada kader itu juga dapat pendidikan ya, pendidikan kesehatan ya. Jadi bisa mendeteksi terlebih dahulu, semacam kayak misalkan cara mengatasi mual muntah kayak gitu ya, pertolongan-pertolongan sederhana seperti itu. Nah, jika memang kader sudah melakukan pertolongan sederhana, edukasi, tapi tidak berhasil ya disampaikan ke bidannya ya. Kemudian pada tingkat bidan desa, puskesmas pembantu dan puskesmas tenaga kesehatan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat menentukan tingkat kegawat daruratan kasus yang ditemui sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Mereka harus menentukan kasus mana yang boleh ditangani sendiri dan kasus mana yang harus dirujuk seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya menentukan tempat rujukan di sini. Pilih tempat pelayanan kesehatan yang terdekat, termasuk fasilitas pelayanan swasta, dengan tidak mengabaikan kesediaan dan kemampuan penderita. Ya. Kemudian memberikan informasi kepada penderita dan keluarganya. Penderita dan keluarganya perlu diberi informasi tentang perlunya penderita segera dirujuk untuk mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Pernah dengar tidak kasus, ada semacam kasus itu keluarganya nggak mau dirujuk. Ya. Ada juga yang nggak mau dirujuk, dia tidak menandatangani rujukan, dibawa pulang ke rumah. Ada juga seperti itu. Tapi kalau sekarang jarang ya, karena masyarakat pun juga sudah pengetahuannya tinggi ya. Artinya jika dijelaskan seperti ini mau nggak mau ya, mereka akan mau dirujuk. Tapi juga ada sih beberapa yang masyarakat yang mungkin masih di daerah terpencil seperti itu yang belum percaya dengan tenaga kesehatan, jangankan dirujuk ke tenaga kesehatan aja nggak mau. Dia lebih percaya ke dukun seperti itu ya. Ya karena memang kalau dukun itu kan misalkan melahirkan, belum punya uang, punyanya ayam, punyanya misalkan kebun pisang, hasilnya kebun pisang, dukunnya dikasih pisang 1 tundun, mau. Nah kalau bidan, kalau melahirkan di bidan, apa mau bidannya dikasih ayam 5, pisang, kayaknya nggak mau. Mau nggak mau harus berupa uang ya. Nah, itu tadi, itu salah satu kenapa di masyarakat yang masih di daerah terpencil, mereka lebih nyaman di dukun seperti itu ya. Kalau dukun melahirkan, dukun mau melahirkan ibunya didatangi, ditungguin, dielus-elus perutnya, digosok-gosok punggungnya, dipijitin kakinya, sambil dibacakan mantra. Nah, kalau bidan, kira-kira ada nggak bidan yang mau menolong persalinan di rumah, mijitin kaki pasiennya, terus kemudian sambil didoain seperti itu? Nggak ada, gitu ya. Makanya itu tadi, makanya harus kalau kayak gitu banyak yang milih dukun, nah Bu, ya, nggak harus bermitra ya. Mana yang bagian dukun, mana yang bagian bidan seperti itu. Jadi harus bermitra. Gitu. Makanya sekarang ada daula ya. Daula itu sebenarnya dukun sih, cuman dukun modern gitu ya. Jadi daula itu dia lebih ini loh, yang dipelajari itu justru kasus-kasus kegawat daruratan. Daula itu dia mau dipanggil sewaktu-waktu ke rumah kapanpun itu mau. Dia bisa menolong persalinan. Dia direlaksasi, dipijit, di ini, ibu hamilnya begitu. Nah, coba kalau bidan, nggak ada waktu. Sebenarnya ya bisa bidannya, bu bidannya bisa, cuman bu bidannya sibuk dengan laporan seperti itu ya. Ya kita kembalikan aja ya, harus laporan, harus merawat pasien yang di sana, karena bidan pasiennya kan banyak. Wilayah ada wilayah kerja, harus masuk bekerja, harus mengerjakan laporan PWSKIA dan lain-lainnya. Nah, kalau dukun kan pasiennya hanya itu saja. Gitu. Jadi ada pasien ya ditungguin begitu ya. Gitu ya. Oke. Terus kemudian berikutnya sebentar tadi nomor berapa? Nah, ini tadi, mengirimkan informasi ke tempat rujukan. Jadi tujuan mengirimkan informasi ke tempat rujukan yaitu meminta petunjuk apa yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan dan selama dalam perjalanan ke tempat rujukan. Jadi yang harus disiapkan, ya salah satunya saat merujuk itu kan tentunya
Kalau kita merujuk kan tidak menggunakan sepeda motor atau sepeda ya, pastinya setidaknya mobil atau ambulan ya, seperti itu ya. Nah, di situ kalau ambulan atau mobil harus sudah ada oksigen di situ, obat-obatan di dalamnya harus ada. Nah, kemudian beritahukan bahwa akan ada penderita yang dirujuk di sana ya, di telepon terlebih dahulu, yang mau dirujuk mana, rumah sakit mana, gitu harus disampaikan terlebih dahulu, di sana disiapkan terlebih dahulu. Meminta petunjuk cara penanganan untuk menolong penderita bila penderita tidak mungkin dikirim. Nah, jadi misalkan keadaannya sudah parah, tidak mungkin dikirim, minta petunjuk dari sana. Mungkin di sana yang akan mengirimkan ambulan khusus untuk menjemput, seperti itu. Nah, kemudian juga ada persiapan penderita di sini. Perbaikan, nah ini, persiapan penderita. Perbaiki keadaan umum terlebih dahulu. Jadi sebelum dirujuk, jika ibunya mengalami syok, seperti itu harus diperbaiki dulu. Kalau hanya tempatnya dekat ya nggak apa-apa, langsung. Tapi kalau tempatnya mungkin agak jauh, ibunya harus perbaikan keadaan umum terlebih dahulu. Bisa dilakukan pemasangan infus seperti itu, kalau memungkinkan ya. Nah, bagi penderita yang memerlukan tindak lanjut, sebentar. Ini slide-nya cepatnya. Persiapan perbaiki keadaan umum terlebih dahulu, kemudian infus maupun obat-obatan yang diperlukan untuk mempertahankan keadaan umum. Ya, perlu disertakan pada waktu saat pasien dirujuk. Kemudian surat rujukan perlu disiapkan sesuai formatnya, bidan perlu mendampingi untuk menjaga keadaan. Jadi saat merujuk bidan wajib mendampingi. Tidak boleh pasiennya disuruh berangkat sendiri, hanya sama sopir ambulannya saja. Itu sudah menyalahi aturan. Karena di situ SOP-nya sewaktu-waktu kan kalau dirujuk itu ke gawat daruratan. Gawat daruratan jika terjadi sesuatu di perjalanan tanpa didampingi oleh petugas kesehatannya, jika terjadi apa-apa, bidan atau rumah sakit yang kena. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, pengiriman penderita tidak lanjut ya, tidak lanjut pengiriman ya. Perlu diupayakan kendaraan atau sarana transportasi yang nyaman dan tempat untuk mengangkut penderita. Makanya pernah nggak lihat ambulan itu yang bagus itu kan fasilitasnya bagus itu ambulan itu. Ada tempat tidur, ada tempat fasilitasnya semacam VIP. Tapi siapa orang yang mau tidur di ambulan? Nggak ada yang mau ya. Gitu ya. Orang sehat aja kalau suruh naik ambulan aja pilih naik yang lainnya daripada naik ambulan ya. Gitu ya. Jadi intinya meskipun nyaman ambulan itu untuk merujuk, orang tidak akan mau seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, tindak lanjut penderita. Bagi penderita yang memerlukan tindak lanjut tapi tidak melapor, maka perlu dilakukan kunjungan rumah. Nah, di sini intinya setelah dirujuk, nah otomatis sebelum dirujuk ya, tapi dia tidak mau melaporkan ke tenaga kesehatan. Nah, biasanya di sini yang menyampaikan tuh kader seperti itu. Atau kalau enggak, dia mengalami suatu komplikasi tapi dia tidak mau berobat. Nah, mau nggak mau harus dilakukan kunjungan rumah. Bidannya harus melakukan kunjungan rumah. Nah, jadi merujuknya bukan dari puskesmas atau bukan dari rumah bidan, tapi ya rujukan itu langsung datangnya dikirim ambulan dari rumah penderita, seperti itu ya. Kemudian untuk penderita yang telah dikembalikan dan memerlukan tindak lanjut, dilakukan tindakan sesuai saran yang diberikan. Jadi jika sudah penderita itu tadi yang saya katakan, setelah dirujuk, dia sembuh, selesai, ya sudah, dia tinggal hanya pengobatan, mungkin kontrol kayak gitu 1 bulan lagi atau bagaimana. Dan ada tadi yang disampaikan, dia karier, dia membawa, artinya mau nggak mau dia harus kontrol terus, mungkin tiap bulan seterusnya sampai obatnya habis, pengobatan seperti itu. Atau juga kadang ada yang mengalami kecacatan seperti itu. Jadi tindak lanjut itu disesuaikan dengan kondisi pasien saat dia selesai pengobatan di pusat rujukan seperti itu. Nah, kemudian ini juga persiapan melakukan rujukan yang saya katakan tadi bermakna baksoku ya. B itu namanya bidang. Pastikan ibu atau bayi atau klien atau pasien ya didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawat daruratan. Jadi bidan yang merujuk itu tidak boleh asal ada bidan ya. Misalkan dia ada misalkan ada petugas baru atau bidan baru kayak gitu ya. Karena dia baru suruh merujuk aja ya gitu ya. Ya, jadi harus justru yang merujuk itu harus yang sudah profesional. Takutnya apa? Yang sudah memiliki pengalaman di rumah sakit yang sudah kompeten lah, skill-nya bagus. Karena apa? Jika terjadi sewaktu-waktu kegawat daruratan selama perjalanan rujukan itu bisa ditangani. Kecuali kalau rujukannya hanya satu kota aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya SOP-nya ini tadi didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti itu ya.
Karena intinya kegawat daruratan itu mau nggak mau kita bisa melakukan pertolongan itu sendiri. Boleh kita lakukan jika memang untuk menyelamatkan nyawa dalam perjalanan, seharusnya kita tidak boleh melakukan, misalkan ada persalinan, dirujuk ya, ibunya masih kencang-kencang seperti dalam persalinan, ternyata bayinya lahir di situ, ya mau nggak mau kan kita tolong, nggak mungkin kita bayi lahir di perjalanan, nggak mungkin kita biarkan sampai nunggu rumah sakit, kan tidak. Mau nggak mau kita harus melakukan pertolongan. Sedangkan itu mungkin lilitan tali pusat atau ibunya dengan asma atau dengan sesak atau dengan preeklamsi. Nah, makanya perlu diperlukan bidan yang sudah kompeten di situ, ya. Oke. Kemudian yang A yaitu alat, bawa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan seperti spet, infuset, tensimeter, stetoskop. Nah, kalau biasanya di situ di dalam ambulans sudah ada tabung oksigen ya. Jadi harus ada alat, itu harus dibawa. Jangan sampai merujuk tanpa membawa peralatannya. Misalkan ya, merujuk tanpa membawa peralatan, kemudian tiba-tiba pasien yang dirujuk itu dia meninggal. Nah, saat diaudit, itu kita terjadi kesalahan. Meskipun sebenarnya bukan karena kita. Nah, tapi kita ada kesalahan karena alat kita tidak lengkap. Seperti itu ya. Jadi kita bisa itu apa namanya? Karena ketidaklengkapan alat kita itu memunculkan opini bahwa ibunya yang tidak bisa tertolong itu karena kita yang tidak siap, gitu ya. Jadi alat harus lengkap. Kemudian K itu adalah keluarga. Beritahu keluarga tentang kondisi terakhir pasien dan alasan mengapa dirujuk. Nah, itu harus diberitahu. Bu, ibu kondisinya sekarang seperti ini, memerlukan pertolongan seperti ini. Jadi ibunya bisa menerima, karena rujukan itu kan sesuatu kegawat daruratan. Kalau sudah kegawat daruratan itu gimana? Arahnya kan mesti apa ya, sudah parah gitu. Nah, kalau sudah arah parah kemana? Pasti mendekati dengan tidak tertolong. Jadi jika misalnya tidak tertolong, keluarganya sudah bisa tahu, sudah bisa menerima. Kalau kita nggak menyampaikan, loh tadi baik-baik saja kok, sehat-sehat saja kok, kenapa kok tiba-tiba dirujuk, kemudian di sana mungkin meninggal seperti itu. Dan dikatakan juga, orang persepsinya kalau dirujuk itu pasti sembuh. Karena dapat pertolongan, dirujuk itu kan kita di sini nggak bisa menolong, kemudian dirujuk supaya tertolong. Nah, orang persepsinya kalau dirujuk itu sembuh, ya belum tentu melihat keadaan. Makanya harus dijelaskan kondisi terakhir pasien. Nah, kemudian yang S itu adalah surat. Beri surat ke tempat rujukan berisi identifikasi pasien, identitas. Kemudian alasan kenapa dirujuk, uraian hasil rujukan, asuhan atau obat-obatan yang sudah diterima oleh pasien. Itu wajib. Jadi di situ ditulis sudah mendapatkan pengobatan ini, pasiennya itu datang kapan, sebelumnya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, terus kemudian itu adalah obat. Nah, bahwa obat-obatan esensial diperlukan selama perjalanan merujuk. Jadi obat-obat di sini adalah obat peros yang bisa diberikan sewaktu-waktu ya. Seperti itu. Kemudian K-nya adalah kendaraan. Siapkan kendaraan yang cukup baik untuk membawa klien ke tempat rujukan. Jadi kendaraannya itu juga harus baik, sudah siap, tidak macet ya, tidak kendaraannya nanti macet di tengah jalan, seperti itu. Nah, terus kemudian selain itu juga ada tabung oksigen di dalam ambulan. Kemudian uang. Nah, ini ya ini wajib ya, ini mau nggak mau ya harus disiapkan. Uang itu harus gitu ya. Ingat keluarga, untuk membawa uang yang cukup untuk membeli obat dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan. Karena kadang rujukan itu kan memerlukan sesuatu yang cepat. Nah, jadi sesuatu yang cepat, misalkan di situ harus beli apa untuk menyelamatkan nyawa, keluarga harus siap. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan ini diberikan resep seperti ini, beli di apotek. Nah, harus ada uang seperti itu. Atau kalau tidak biasanya diklaim dengan BPJS atau seperti itu ya. Jadi kalau BPJS ya sudah langsung ditangani sendiri ya. Tapi kalau untuk yang pasien swasta ya, kalau ada resep yang harus ditebus diberikan keluarga dan keluarga harus membeli ke apotek yang ada di rumah sakit tersebut. Seperti itu ya. Oke, itu persiapan rujukan ya, Mbak Suku. Nah, kemudian kendaraan merujuk. Nah, di sini kendaraan yang dipakai untuk merujuk ibu dalam rujukan tepat waktu harus disesuaikan dengan medan dan kondisi lingkungan menuju tujuan rujukan ya. Jadi ya kendaraannya kalau misalkan di daerah pegunungan kayak gitu, ya kendaraannya yang harus menyesuaikan seperti itu, yang bisa menanjak atau bisa jauh seperti itu ya. Berikut ini adalah contoh tampilan desain ambulans sederhana yang dapat digunakan untuk merujuk ya. Tidak ada ya gambarnya. Gambarnya tidak nampak ya. Oke.
Kemudian lanjutan, jadi ambulan ya seperti itu ya. Gambar di sini gambar ambulan ya, gambar-gambar ambulan seperti itu ya. Oke. Lanjutan ya, di sini ada penumpang, yang pertama ada pengemudi, di situ di dalam ambulan di situ ya, ini lanjutannya ya. Gambarannya ya, ini gambaran secara kata-kata ya, bukan secara gambar ya. Ada penumpang, ada pengemudi, penumpangnya yaitu tadi pasien itu tadi ya. Pasien ya bidan, ya biasanya ada keluarga pasien yang masuk di dalamnya, yang ikut di dalamnya. Dan pengemudi ya drivernya ya, di situ di dalam ambulan ada meja, ada tenaga kesehatan, ada perlengkapan, ada lemari kecil biasanya untuk tempat obat-obatan ya. Nah, kemudian ada lemari obat, kemudian ada tenaga kesehatan dan penumpang, tempat tidur dan pasien. Ini adalah yang isi di dalam apa namanya ambulan ya, seperti itu. Ya mungkin sudah pernah ada gambaran ya, bagaimana isi ambulan seperti itu. Nah, itu tadi gambaran ya, ini cuma kurang gambarnya ya. Di sini ada gambar ambulan seperti itu. Nah, baik itu yang bisa Bu Irma sampaikan. Dari sini suara Bu Irma terdengar, yang bisa bergabung nanti bisa mau ditanyakan apa yang misalkan belum jelas seperti itu. Karena terkendala jaringan ya ini ya agak susah ya. Oke. Halo? Bagaimana? Bisa diterima? Coba ada chat ya saya baca. Oke. Ada? Ada yang mau disampaikan? Oke ya, baik. Kalau tidak ada, ini nanti saya stop share dulu. Oke, ini nanti akan saya upload di ini ya, di YouTube ya. Jadi nanti bisa dilihat dan diputar ulang di situ dan nanti kemudian menulis absensi ya, absensi di situ di kolom komentar ya. Oke. Baik, jika tidak ada yang disampaikan lagi, Bu Irma akhiri. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.